bekerja dan melayani dengan hati. Hari ini kita kedatangan sosok yang luar biasa. Beliau adalah Kepala Jaga Harian di kantor SAR Ambon yang sudah berdinas sejak tahun 2005 dan pernah menjabat sebagai koordinator Posar. Mari sama-sama kita dengarkan pengabdiannya dan bagaimana beliau menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam tugas sehari-hari. Baik, selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi Bu Ayu. Wah, Pak Denny ceria sekali ya. Pastinya. Baik Pak, untuk mengawali podcast kita di saat ini saya mau bertanya nih Pak, bagaimana awalnya Bapak bisa bergabung di Basarnas sampai akhirnya sekarang bisa menjadi Kepala Siaga Harian seperti sekarang ini Pak? Awal saya bergabung di Basarnas sebenarnya itu hanya karena keisengan. Siap. Yaitu ingin mencari pekerjaan dan coba tes. Tahunya itu lulus dan itu di Basarnas. Dan saya ingin bekerja di bidang yang benar-benar bermanfaat untuk orang lain. Tepat juga dengan Basarnas yang saya pilih. Awalnya saya bertugas di lapangan sebagai rescuer, sama juga dengan Ibu Ayu. Siap. Lalu dipercaya menjadi koordinator pos, yaitu Posar Banda. Dan sekarang ini saya di kantor, saya sebagai penata kelola pencarian dan pertolongan ahli muda. Dan keseharian saya sebagai Kepala Siaga Harian. Pekerjaan itu walaupun hanya sebagai Kepala Siaga Harian, tapi itu merupakan perpanjangan tangan dari Kasih dan Kepala Kantor. Betul sekali. Bila mana sudah bertugas melewati jam 4 sore, dan disitulah pekerjaan sebagai perwakilan Kepala Kantor dilaksanakan. Semua proses itu saya jalani dengan komitmen dan rasa cinta pada pekerjaan. Buat saya, ini bukan sekedar profesi, tapi panggilan hati. Baik sekali, keren sekali ya Pak Denny ini ya. Baik Pak, dengan perjalanan yang cukup panjang ini, kalau dilihat dari pengalaman Bapak yang sudah 2 dekade ini ya Pak, bagaimana perubahan budaya kerja ASN di Basarnas sejak diterapkan nilai-nilai berakhlak ini Pak? Menurut Bapak bagaimana Pak? Menurut saya, perubahan itu terasa sekali. Awalnya kami itu di Basarnas 2005 itu kami dituntut untuk bekerja di semua lini. Siap. Karena kekurangan pegawai, kita harus menjadi seorang rescuer, bisa juga menjadi seorang ABK. Untuk itu setiap pegawai lebih sadar bahwa kerja kita bukan cuma soal hasil yang dicapai, tapi juga tentang bagaimana kita bekerja, berproses untuk mencapai target tersebut. Dulu mungkin lebih fokus ke teknis lapangan, tapi sekarang ada kesadaran untuk menjaga integritas, saling menghormati dan bekerja dengan transparan. Nilai berakhlak membantu kami menata kembali budaya kerja yang lebih manusiawi dan profesional. Baik, jadi kemungkinan dulu itu mungkin lebih fokus ke teknis lapangan ya Pak ya. Jadi untuk kesadaran untuk menjaga integritas itu untuk saling menghormati dan bekerja dengan transparan. Mungkin begitu ya Pak ya? Iya benar Ibu Ayu. Kalau bicara tentang nilai yang pertama nih Pak dari berakhlak, untuk berorientasi pelayanan, pasti itu sangat relevan dengan tugas Basarnas ya Pak ya? Pastinya. Apa makna melayani masyarakat menurut Bapak dalam konteks penyelamatan di Basarnas Pak? Bagi saya, pelayanan berarti siap menolong siapapun tanpa melihat siapa itu korbannya. Saat kita turun di lapangan, kita hanya berfokus bahwa ingin menyelamatkan nyawa manusia. Disitulah berorientasi pelayanan benar-benar terasa, melayani dengan tulus, cepat, dan ikhlas. Baik Pak, kalau dalam operasi SAR nih Pak, kerjasama tim itu kan sangat dibutuhkan untuk kunci suksesnya operasi SAR itu berjalan dengan segala baik. Kalau menurut Bapak, gimana caranya Bapak membangun semangat kolaborasi agar tim Bapak itu tetap solid dan tetap bisa melaksanakan tugas tanggung jawab gitu dalam operasi SAR, walaupun pasti dalam Basarnas ini ada tekanan-tekanan yang cukup tinggi ya Pak ya dalam operasi SAR? Ya benar. Untuk itu pekerjaan yang di bidang SAR ini kita tidak bisa melaksanakan sendirian. Kita harus berkoordinasi dengan instansi terkait seperti TNI, Polri, BPBD, relawan dan masyarakat. Karena kalau dengan bantuan instansi yang lain, pekerjaan kita akan lebih mudah. Jadi saya biasakan berkomunikasi, terbuka dan saling percaya. Di lapangan saya tidak segan untuk turun di lapangan untuk melihat langsung proses operasi SAR. Agar teman-teman bisa tahu bahwa pemimpin pun bagian dari tim, bukan cuma memberi perintah. Disitulah nilai harmonis dan kolaboratif jalan beriringan. Baik, berarti 2 nilai dari berakhlak yang ada dalam semangat kolaborasi ini menurut Pak Denny adalah nilai kolaborasi dan nilai harmonis ya rekan-rekan ya? Iya. Baik Pak, kalau boleh tahu nih, apa tantangan moral paling besar yang pernah Bapak alami selama Bapak bertugas dan bagaimana nilai berakhlak dapat membantu Bapak untuk menghadapi tantangan moral tersebut?
Tantangan moral di sini kalau kita melaksanakan operasi SAR selalu ada tantangan dari masyarakat. Mereka memaksa kita untuk bekerja dengan cepat, tapi kita sebagai pemimpin di lapangan, kita harus melihat juga keselamatan dari tim kita di lapangan. Jadi kita bekerja bukan hanya fokus untuk menyelamatkan, tapi juga menjaga diri dari seorang rescuer. Di situ saya belajar pentingnya nilai adaptif, menyesuaikan diri tanpa mengabaikan keselamatan, dan loyalitas juga membantu saya tetap teguh pada prinsip bahwa setiap keputusan harus demi kemanusiaan, bukan demi pujian. Keren sekali jawaban dari Pak Denny ya rekan-rekan ya. Tepuk tangan dulu rekan-rekan. Jadi di sini sudah ada 4 nilai, yaitu nilai adaptif dan juga ada nilai loyal yang menurut Pak Denny itu membantu supaya Pak Denny bisa tetap teguh pada prinsipnya sebagai ketua dan bahkan bisa mengambil keputusan harus juga demi kemanusiaan dan bukan demi pujian. Baik Pak, yang terakhir nih Pak, pesan-pesan Bapak untuk ASN muda di Basarnas agar kita tetap semangat dan menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak dalam tugas kita apa saja Pak? Untuk pesan-pesan saya kepada ASN muda seperti Bu Ayu dan rekan-rekan, bahwa ASN muda sekarang punya potensi besar untuk pengembangan karir ke depan. Jangan hanya jadi ASN yang pintar, tapi jadi ASN yang punya hati. Pegang selalu nilai berakhlak dalam setiap langkah, melayani dengan empati, bekerja dengan integritas, dan tetap rendah hati dalam setiap keberhasilan. Karena ujung dari semua itu bukan hanya sukses pribadi, tapi kepercayaan masyarakat kepada Basarnas. Itu pesan-pesan saya kepada ASN muda kita. Siap, terima kasih Pak Denny. Sekali lagi berikan tepuk tangan ya rekan-rekan ya. Baik, terima kasih Pak atas cerita dan inspirasi dari Bapak. Semoga pengalaman Bapak ini, dari pengalaman ini kita bisa belajar bahwa nilai berakhlak bukan hanya sekedar teori, tapi kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya kita sebagai ASN muda dan kita yang di Basarnas. Semoga semangat dan keteladanan Bapak ini bisa menjadi inspirasi terus, dan juga terima kasih juga untuk Sobat SAR yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast berakhlak berikutnya. Tetaplah tangguh, humanis, dan bangga untuk melayani bangsa dan negara. Afiknam Jagat Samagra.